Dengan susah payah dan butuh perjuangan yang tidak mudah, akhirnya, Uli berhasil membuat menu masakan yang ia pilih dari nonton video tutorial, lauknya sambal teri tempe dan sayurnya daun singkong tumbuk. Melihat dari penampilannya masakan itu cukup menggugah iman. Menggugah selera makan maksudnya. Ternyata di balik tampilan makanan yang begitu menggiurkan ada perjuangan seorang istri demi mendapatkan hati suaminya. Bahkan tangan Uli menjadi korban dari hal yang ia lakukan. Kedua telapak tangan yang tadinya mulus kini jadi memerah, terdapat juga beberapa kulit yang mengelupas. Belum lagi seperti ada bekas irisan di jari telunjuknya akibat mengiris tempe tanpa telenan. Padahal sebelum itu Mamak sudah mengingatkan konsekuensi namun, Uli memilih cara singkat. Sungguh ini jauh lebih sulit daripada mendaki Gunung Himalaya, kata Uli. Menjatuhkan bokongnya di kursi meja makan. Letih itu terlihat jelas di raut wajahnya. Bahkan baju yang dia kenakan terkena cipratan minyak dan juga keringat. Uli, jangan mengeluh jika ingin menjadi istri yang baik, ucap Mamak. Memperingati putrinya yang tampak lelah. Memangnya kamu sudah pernah mendaki gunung? Kok Mamak tidak tahu, sambungnya. Tidak, jawab Uli tanpa semangat. Abis sudah tenaganya. Memasak menu itu tidak terlalu menguras tenang tapi, menumbuk daun ubi dan juga menggiling cabai membuat dia kehilangan semangatnya. Lalu dari mana kamu tahu bahwa memasak jauh lebih melelahkan daripada mendaki? Tanya Mamak mengernyitkan keningnya. Lihat tanganku sekarang. Tanganku hancur, Mak. Tanganku sudah tidak mulus lagi, kata Uli. Awalnya nada bicara Uli tinggi namun, lama-kelamaan nadanya melemah. Jangan banyak mengeluh kalau mau dicintai suami. Kamu sendiri kan tahu, bahwa sudah menjadi kodrat seorang istri untuk mengabdi pada suaminya. Mamak menjeda kalimatnya. Wanita tua yang tadinya berdiri di sisi meja makan itu kini berpindah. Duduk tepat di samping putrinya. Uli, kamu tahu tidak, bahwa seorang wanita dari lahir pun garisnya takdirnya. Hampir sama semua. Semua wanita akan menjadi istri dan ibu untuk anak-anaknya. Mamak mengambil nafas dalam-dalam lalu mengeluarkannya kasar. Kemudian dia melanjutkan kalimatnya. Kenapa istri dan ibu? Lalu bagaimana dengan tanggung jawabnya sebagai seorang anak? Jawabannya adalah, jika seorang wanita sudah menikah, maka, terlepaslah tanggung jawab orang tuanya pada putrinya tersebut. Mengapa seperti itu? Utanya Uli memotong ucapan Mamaknya. Dia masih belum paham kemana arah pembicaraan Mamaknya. Sebab wanita jika sudah menjadi istri, maka ia sesungguhnya adalah hak suaminya. Kamu ingat tidak saat Bapak mengantarmu pada Arya pada hari pernikahan kalian? Tanya Mamak. Iya, Uli ingat. Kenapa, Mak? Tanya Uli dengan polosnya. Itulah saat di mana Bapak menyerahkan putrinya. Menyerahkan putri yang ia rawat dengan sepenuh hati. Dan saat itu Bapak bukan hanya menyerahkan jiwamu saja, tapi Bapak juga mengalihkan tanggung jawabnya pada Arya. Sekarang kamu sepenuhnya tanggung jawab Arya. Kemanapun nantinya Arya akan pergi membawamu kamu harus tetap ikut. Mamak berkata panjang lebar. Wanita tua itu berharap nasihat yang ia berikan dapat dicerna dan dilaksanakan oleh Uli. Namun, sang putri sulung satu-satunya itu masih diam. Otaknya mencerna segala ucapan sang Mamak. Ingat, Uli, jika seorang wanita berhasil menjadi istri yang baik dan patuh terhadap suaminya, serta mampu menutupi segala aib suaminya maka, disitulah didikan orang tuanya akan terlihat. Mamak kembali berkata saat belum mendapatkan respon apapun. Ternyata jadi wanita sulit sekali. Ucap Uli frustasi. Sampai detik ini dia belum paham akan ucapan Mamaknya. Bukan sulit, Uli. Hanya saja karena, statusmu dari seorang putri keluarga ini menjadi istri seseorang membuatmu harus sedikit paham. Karena sejatinya seorang anak dan istri adalah dua hal yang berbeda. Uli mengangguk-anggukan kepalanya.
Hampir beberapa menit dia mencerna, akhirnya, dia paham apa maksud dari ucapan mamaknya. Mak, sekarang Uli mengerti tentang perkataan mamak. Mulai hari ini Uli tidak akan berjanji tapi, Uli akan berusaha untuk menjadi istri yang taat pada suami. Bukan hanya untuk menjaga nama baik mamak dan bapak tapi, juga untuk kebahagiaan diri Uli sendiri. Perkataan Uli membuat mamak meneteskan air mata. Wanita itu tak percaya bahwa putrinya yang memiliki sikap barbarnya ternyata juga memiliki sikap dewasa yang terpendam. Aku harap kamu dan Luhut tidak akan mengecewakan kami sebagai orang tua. Mamak dan bapak sangat berharap bahwa kalian berdua akan menjadi anak yang bisa membanggakan kami. Meski Mamak sadar bahwa didikan Mamak terhadap Luhut salah. Mamak terlalu memanjakan Luhut membuat dia tidak tahu bekerja dan hanya mengelola usaha kita saja tapi, tidak mengapa asal nantinya abangmu itu bisa menghidupi keluarganya. Lagi pula seluruh harta In memang akan jatuh ke tangan Luhut, Mamak harap kamu tidak akan iri karena hanya mendapat sedikit. Uli hanya tersenyum. Dia tahu meskipun dia mendapatkan sedikit warisan nantinya. Tapi, Luhut akan tetap bersamanya. Abangnya itu tidak akan meninggalkannya seorang diri. Jadi, Uli tidak perlu takut akan masalah apapun. Obrolan ibu dan anak itu terhenti kala dua orang pria yang bajunya sudah basah akibat peluh datang. Keduanya berjalan santai menuju dapur. Mak, abang mau air es, pinta Luhut pada mamaknya. Luhut terlihat sangat kehausan akibat perjalanan jauhnya. Sebentar, biar mamak ambilkan. Wanita tua itu bangkit dari kursinya tapi, sebelumnya dia berkata, tanyakan pada suamimu dia mau minum apa. Bisik mamak pada Uli. Abang, mau air es juga? Tanya Uli pada Arya yang baru saja menjatuhkan bokongnya di kursi tepat di samping. Luhut, tidak, aku mau air mineral biasa saja. Jawab Arya dengan nafas yang tidak teratur. Raut wajah kedua pria itu terlihat sangat lelah akibat mendorong motor dari jarak yang cukup jauh. Untung saja tubuh mereka kuat, kalau tidak sudah pasti keduanya akan pingsan di jalan. Ini, Bang, diminum dulu, kata Uli. Menyodorkan segelas air yang baru saja dia ambil dari dispenser. Arya langsung menghabiskan air mineral itu dalam beberapa tegukan. Begitu juga dengan Luhut. Teko berisi air es yang diberikan Mamak barusan sudah hampir habis setengahnya. Dari mana kalian sampai basah-basah seperti ini? Perasaan di luar tidak sedang hujan atau jangan-jangan hujan lokal? Tanya bapak yang baru datang dari halaman belakang rumah. Dari tadi mendorong motor. Jawab Luhut asal. Lelah membuat otaknya tidak berfungsi dengan benar hanya untuk sekedar menjawab pertanyaan. Mak, bapak juga mau air es seperti Luhut, kata bapak pada istrinya. Kenapa motor itu bisa mogok? Bukankah itu motor baru? Tanya bapak pada kedua pria itu. Entah, saat di warung Nantulang segala motor itu sudah tidak bisa dihidupkan lagi. Jadi kami terpaksa harus mendorongnya sampai sini. Saat ada yang melihat bukannya membantu malah pergi, kata Luhut jujur karena memang begitulah keadaannya. Abang mau makan dulu? Tanya Uli, mencela percakapan mereka. Uli tidak ingin membahas kejadian tadi. Bisa-bisa rencana yang sudah Uli buat akan berantakan. Uli tidak boleh terpancing oleh omongan abangnya. Dia harus tetap konsisten. Kalau tidak siapa nanti yang akan mencicipi masakannya? Tidak. Nanti saja saat aku sudah selesai mandi, kata Arya yang memang sudah terlihat begitu kelelahan. Lelah akibat mendorong motor ditambah lagi membayangkan rasa masakannya Uli yang mungkin akan sama dengan tragedi nasi goreng dulu, membuat Arya menolaknya. Masak apa hari ini, Mak? Tanya bapak pada istrinya. Ini sudah masuk jam makan siang bahkan sudah lewat 30 menit. Jadi wajar saja jika pria tua seperti bapak perutnya sudah keroncongan minta diisi. Aku tidak masak.
Aku hanya membantu Uli memasak untuk suaminya, kata Mamak. Padahal ketanyaannya hari ini Ulilah yang membantu Mamaknya. Memang benar bahwa Uli yang menumbuk serta menggiling cabai, tapi yang memasak dan memberikan bumbu adalah Mamak. Ternyata kamu curang, Uli. Itu namanya sama saja Mamak yang masak, bukan kamu. Bagaimana rencanamu bisa berhasil kalau kamu seperti ini? Menu apa yang kamu masak, Uli? Tanya bapak pada putri sematawayangnya itu. Raut heran menyelimuti wajah pria tua itu. Seumur hidup membesarkan dan merawat putrinya, baru kali ini bapak mendengar bahwa Uli memasak. Biasanya Uli hanya akan membuat telur ceplok yang sering dia sebut dengan main masak-masakan. Karena masak, sesungguhnya ia tidak terlalu ingin mempelajarinya, kecuali dalam hal membuat kue. Seperti sebuah keberuntungan untuk Uli. Entah dapat ilmu dan berguru di mana, tapi setiap membuat kue hasilnya pasti berhasil. Rasanya juga sangat nikmat, berbanding terbalik dengan sang Mamak yang jago masak. Mungkin inilah yang dinamakan setiap manusia memiliki kelebihannya masing-masing. Uli tidak menjawab pertanyaan bapaknya. Dia hanya tersenyum sambil membuka tudung saja di mana terdapat olahan menu makanan yang ia masak tadi. Daun ubi tumbuk, kata bapak dan Luhut bersamaan, mata mereka melotot memandang satu objek. Astaga, kenapa harus Uli yang memasak makanan nikmat ini? Batin Luhut meronta-ronta. Melihat penampilan masakan yang ada di hadapannya membuat perut pria itu berbunyi. Minta segera diisi, tapi saat mengingat masakan itu adalah hasil tangan adiknya membuat dia jadi merinding sendiri. Tidak terbayangkan oleh Luhut yang memiliki memori kelam bersama sang adik. Saat itu malam di mana Piala Dunia akan dimulai. Kedua orang tua mereka sudah tertidur dengan lelap. Mau tidak mau Luhut membujuk adiknya yang juga ikut menonton memasakkan mie instan untuk mereka. Agar ada pengganjal perut, pikir Luhut. Namun, sayang karena Ui kesal setengah mati dia membuat mie instan tersebut. Menjadi rasa tidak karuan. Dari situlah, Luhut berpikir bahwa adiknya sama sekali tidak memiliki bakat dalam hal memasak. Sedangkan Arya, pria itu, malah diam seribu bahasa. Dia sama sekali tidak mengerti, bahkan tidak pernah melihat makanan yang ada di hadapannya ini sebelumnya. Daun ubi itu apa? Tanya Arya yang kebingungan di tengah-tengah keluarga itu. Daun singkong, di sini sebutan lain dari singkong adalah ubi, kata Mamak menjelaskan.